Ketika kita mengetahui triliunan rupiah uang APBN dibuat nomboki BUMN rugi, hal ini membuat murka banyak warga Indonesia. Yang lebih heran lagi adalah dia yang teken peraturan pemerintahnya, dia juga yang mengkritik BUMN. Enak bener dapat bantuan equity dari pemerintah, ini sering banget begini. Yang melakukan dia, yang mengkomen dia, yang mengkritik dia yang punya jabatan sekarang selama 7 tahun. Kemarin dia mengkritik tambang itu milik Indonesia, kok yang mengambil keuntungan asing sih? Kok enak BUMN rugi dibayarin APBN. Nah ini komen bikin bingung. Lah lu yang jabat, lu yang nanya, lu yang salahin pemerintah, lu sendiri yang melakukan pembiaran, bahkan di zaman jabatannya nikel dikeduk habis-habisan. Asli gue bingung dah sama lu pade. Gini deh, sudah berkali-kali kita mengatakan new mind anti negara berbisnis, biar swasta saja yang berbisnis. Namun pemahaman ala komunis sosialis bahwa negara berbisnis itu jauh lebih baik dan lebih menguntungkan dari swasta berbisnis telah masuk ke pikiran bawah sadar banyak orang, sehingga tidak kritis lagi berpikirnya. Begini cara bernegara dari sisi lain. Pemerintah adalah regulator. Ngerti? Regulator. Wasit pelaksana aturan dan pembuat aturan yang memudahkan anak bangsa berkarya. Berkarya secara maksimum. Mengurangi atau menahan asing berkuasa. Mendistribusikan kekayaan kepada rakyat. Membuat rakyat sehat, sejahtera, dan berpendidikan. Serta memberikan peluang yang sama pada setiap anak bangsa. Negara memajaki jasa mereka yang telah negara permudah berusaha tadi sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi positif lainnya, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Ingat, lapangan pekerjaan itu yang membuka swasta, bukan pemerintah. Ingat ya, bukan negara yang membuka lapangan kerja, tapi aturan dan kebijakan pemerintah yang bijaklah yang membuat lapangan kerja tadi lebih banyak. Negara jadi kaya bukan karena negara berbisnis, tapi rakyat dibuatkan peluang yang fair, yang sama, sehingga yang pinter, yang rajin, yang hemat, yang santun, yang sukses. Bukan yang jabat, yang korupsi, yang memanfaatkan jabatan, yang kaya. Atau bukan pengusaha yang main dengan pejabatnya yang nambah kaya karena merubah peraturan. Sama, politikus adalah pengawal pemerintah. Membuat undang-undang yang melincahkan pemerintah untuk membantu rakyat. Yang terakhir, fungsi kontrol serta administrasi pemerintah saat ini acak kadut. Sudah 7 presiden tidak rapih, lemah, dan banyak bolongnya. Ditambah PNS yang prestasi, yang tidak taat, yang nakal, tidak bisa dipecat. Itu aja urusan pemerintah dan politikusnya. Jangan berbisnis. Bisnis dan usaha itu ranah swasta, ranah rakyat yang tidak memiliki jabatan. Jadi kembali ke BUMN, bahwa jika apple to apple membandingkan bisnis pasar bebas, BUMN sudah keok sejak dulu. BUMN itu dilindungi peraturan dan diberikan banyak kemudahan, tapi tetap nggak jalan dengan bagus. Ya, memang nggak bisa berbisnis, tidak humble si pejabatnya. Rakyat jadi pasarnya BUMN, modalnya dari pajak rakyat. Keuntungannya terbanyak hanya untuk segelintir orang pejabat dan komisarisnya saja. Jadi ketika diumumkan salah satu BUMN rugi 90 triliun dan akan menjual 6 ruas jalan tol, banyak yang tidak peduli juga masyarakat dengan info seperti ini. Juga banyak juga yang tidak mengerti kenapa rugi, padahal masuk tol kita semua bayar. Banyak yang heran. Tetapi kalau swasta, sungguh perusahaan BUMN itu sudah pilot dari dulu-dulu. Tapi kalau BUMN di bailout pakai APBN, pakai pajak rakyat, ya bubar. Rakyatnya tetap masih percaya loh BUMN itu penting. Kok bisa ya? Dikira kalau swasta kaya negara miskin gitu ya. Padahal sebaliknya, kalau swasta kaya negara menjadi sangat kaya. Tiongkok itu kaya swastanya. Di luar negeri untuk mencaplok ekonomi negara lain baru pakai BUMN Tiongkok. Jadi BUMN Tiongkok tuh pahlawan devisa. Swasta Tiongkok main di dalam negeri dan yang bermain di luar negeri itu BUMN. Kita lanjut. Ketika flag carrier airline kebanggaan nasional Garuda Indonesia sebelum COVID saja sudah keok, ditambah PPKM sekarang dengan macam-macam aturan membuat traveler berkurang hingga lebih 50%. Sekarang kemungkinan gagal restrukturisasi semakin besar. Nama kebanggaan Garuda akan jadi pelita air melindungi diri dari tuntutan investor, di mana sebentar lagi APBN juga yang akan bayarin. Pastinya saat ini banyak lagi daftar BUMN yang merugi dan memiliki hutang yang menumpuk sangat besar. Bahkan aset jaminannya kalau diambil lender atau diambil investor, maka aset tersebut pasti jadi milik asing. Kembali mengingatkan di zaman jual BUMN dan perusahaan murah di tahun 2000-an, efek resesi ekonomi tahun 97-98 yang dijual murah di zaman Bu Mega. Sungguh kayaknya bakal tergadai lagi nih aset negara lewat BUMN yang salah kelola. Enggak ding, ternyata pilihannya adalah dibayari pakai APBN walaupun rugi dan terbukti jajarannya nggak bisa kerja. Tenang, ada pajak yang galak buat membayari apapun perbuatan orang
orang yang di atas walaupun goblok. Oke, sebentar. Kita harus berusaha menjelaskan sisi ekonomi BUMN dari kacamata lainnya. Sungguh, berat memang kalau pemahaman sosialis sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar banyak masyarakat, terutama para politikus yang arah politiknya ke kiri, ke sosialis. Bisnis itu akan berjalan baik kalau yang menjalankan adalah mereka yang berpikiran liberal atau bebas. Kita bukan anti-sosialis yang pemerintahnya mengendalikan rakyatnya dengan kekangan yang ketat, di mana itu adalah tingkah sosialis kuno yang dianut banyak aliran partai politik di Indonesia dengan bungkusan nasionalis sosialis. Istilah politiknya ini harus diluruskan pemahamannya. Nasionalis liberal lebih lincah daripada nasionalis sosialis di dalam membangun ekonomi negara. Bahkan Newman mengambil aliran politiknya adalah nasionalis patriotis yang lebih agresif ekonominya sampai ekspansi ke luar negerinya negara bantu full. Pemahaman ekonomi patriotik nasionalis adalah tengah bawah. Baik, kita jelaskan sekali lagi pemahaman politik dan ekonomi dari kaum Newman. Bayangkan ada 4 kolom di depan Anda sahabat. Sisi kiri atas A, kanan atas B, kiri bawah C, dan kanan bawah D. A dan C kalau digabungkan adalah aliran ekonominya sosialis. B dan D kalau digabungkan aliran ekonominya adalah kapitalis. A dan B adalah kaum elitis. C dan D adalah kaum akar rumput. Selama 6 pemerintahan Indonesia selain Pak Karno, semua politiknya dan ekonominya main di kaum elitis. Pak SBY misalnya, elitis kapitalis sisi kanan atas B. Para oligarki dan konglomerat kapitalis atas mengendalikan ekonomi dan diberi kemudahan. Yang sekarang yaitu memihak pada elitis sosialis, yaitu yang A, kaum BUMN. Sisa presiden lain, Soeharto dengan Amerikanya elitis kapitalis, Habibie dengan IMF, Gus Dur, Megawati, sama semua. Kemudian para calon presiden nanti 2024 semuanya juga tetap main di elitis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Newman punya konsep politik dan ekonominya akar rumput. Di sisi C adalah kaum buruh, petani, nelayan. Di sisi D adalah UKM. Ini jelas berlawanan dengan saat ini. Karena jika Newman mendapat mandat, maka 800 BUMN yang berkuasa saat ini tinggal 50. Di mana yang 750 BUMN, pasarnya, bisnisnya akan dibagi-bagi, diberikan kepada 1 juta UKM. Oligarki dengan monopolinya selama ini pasti akan dipecah pasarnya dan fasilitasnya didistribusikan ke 5 juta UKM kelas menengah yang akan menghidupkan 20 juta UKM kelas mikro dan kecil. Jadi mulai paham kenapa ketika BUMN yang telah diprediksi pasti merugi sejak pejabat sekarang punya gaya pemerintahan membangun proyek tidak terlalu produktif, kebanyakan konsumtif, namun keren dilihatnya, membuat banyak BUMN merugi karena semua itu dibangun memakai pinjaman atau hutangan. BUMN gampang dikendalikan oleh kekuatan politik, sementara politik itu bukan ahli ekonomi. Kalau drive-nya politik, maka kegiatan ekonomi bukan cari untung tetapi cari populer. Drive ekonomi harusnya taat pada kebutuhan pasar, bagaimana menciptakan demand dan bagaimana menyediakan supply dari produk UKM dalam negeri. Gak mungkin semua itu bisa berpihak ke akar rumput selama elitis dispesialkan seperti saat ini, memberikan karpet merah ke elitis, ke BUMN dan ke oligarki. Dan di tahun 2024 masih mau memilih yang ada di etalase politik saat ini para gubernur dan menteri-menteri incumbent yang punya aliran pro-elitis juga. Pastikan bukan juga pilihan Anda dari oposisi yang tidak pernah memberikan solusi selama jadi oposisi. Jadi pilihan sahabat semua, hanya Newman yang beda. Cek.